Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang masa nifas dengan anggota kelompok Fahrana Fikri Syahamah, Nur Amaliatul Hasanah, Inayati Kartika Utami, Anggun Sugiyarti, Alfi Nihayah, Vini Alfionita, Savana Intani, Fatihatu Syafa'ah Syifaul Muhtar, Niken Masayu, dan Kristi Damayanti. Pengertian masa nifas. Masa nifas adalah periode yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta bayi dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali seperti saat sebelum hamil. Masa ini pada umumnya terjadi sekitar 6 minggu. Periode masa nifas. Menurut Siswo Sudarmo dan Emilia pada tahun 2008, periode masa nifas terdiri dari yang pertama, perperium dini. Periode di mana ibu telah diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Waktu sampai dengan 40 hari. Yang kedua adalah perperium intermedial, yaitu periode di mana alat-alat genital sudah pulih secara menyeluruh. Periode ini berlangsung 6-8 minggu. Dan yang ketiga adalah remote perperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Periode ini bisa berlangsung hingga minggu kedua. Perubahan fisiologi ibu nifas. Menurut Sarwono pada tahun 2008, perubahan fisiologi yang terjadi pada ibu nifas terdiri dari yang pertama, perubahan fisik, yang kedua, involusi uterus dan pengeluaran lohea. Yang ketiga, laktasi atau pengeluaran air susu ibu. Yang keempat, perubahan sistem tubuh. Dan yang kelima, perubahan psikis. Proses adaptasi psikologi pada ibu nifas. Menurut Ambarwati dan Wulandari pada tahun 2009, adaptasi psikologi ibu nifas terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama, fase taking in, yaitu periode ketergantungan yang berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada fase itu, fokus perhatian ibu hanya pada dirinya sendiri. Pengalaman setelah persalinan sering diceritakan oleh ibu secara berulang-ulang. Yang kedua adalah fase taking hold, yaitu periode yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dan tanggung jawab dalam merawat bayi. Ibu memiliki rasa sensitif sehingga ibu mudah tersinggung. Dan yang terakhir adalah fase letting go, yaitu fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung setelah 10 hari melahirkan. Ibu sudah dapat menyesuaikan diri, merawat diri dan bayinya, serta kepercayaan diri sudah semakin meningkat. Perubahan fisiologis pada ibu nifas yang pertama adalah involusi uterus. Menurut Soleha pada tahun 2009, involusi uterus adalah perubahan pada uterus setelah persalinan yang berangsur-angsur kembali seperti semula sampai pada kondisi dan ukuran uterus sama seperti sebelum hamil. Definisi gizi. Menurut Atika Proferawati tahun 2009 halaman 1, ilmu gizi didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dimakan dengan kesehatan tubuh yang diakibatkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Pengertian gizi masa nifas. Gizi pada ibu nifas menurut Mariana tahun 2010 halaman 68, yaitu makanan yang harus dikonsumsi pada masa nifas harus seimbang, bergizi, dan cukup energi. Makanan yang dikonsumsi seharusnya mengandung sumber tenaga seperti energi,
sumber pembangun seperti protein, sumber pengatur dan berlindung seperti mineral, vitamin, dan air. Kebutuhan gizi ibu nifas, terutama pada ibu menyusui, akan meningkat 25% karena guna untuk proses penyembuhan sehabis melahirkan dan untuk produksi ASI yang cukup untuk menyehatkan bayi. Makanan yang dikonsumsi berguna untuk melakukan aktivitas metabolisme, cadangan makanan dalam tubuh, proses produksi ASI, serta sebagai ASI itu sendiri yang akan dikonsumsi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Makanan seimbang yang harus dikonsumsi adalah porsi cukup dan teratur, tidak terlalu asin, pedas, atau berlemak, tidak mengandung alkohol, nikotin, serta bahan pengawet dan pewarna. Zat gizi ibu menyusui. Menurut Sulistioningsi tahun 2011, halaman 154, ada beberapa zat gizi yang perlu diperhatikan oleh ibu menyusui. Yang pertama, energi. Kebutuhan energi ibu terdiri dari 60-70% karbohidrat, 10-20% protein, dan 20-30% lemak. Kebutuhan energi yang meningkat 500-700 kilokalori. Dengan demikian, ibu biasa makan 3 kali dengan porsi yang ditambah. Meningkatnya kebutuhan energi ini karena diasumsikan tiap 100 cc ASI mampu memasok 67-77 kalori, sedangkan ibu harus mengeluarkan 750 cc ASI pada bulan pertama dan 600 cc ASI pada bulan berikutnya. Perhitungan ini menguatkan pendapat bahwa memberikan ASI akan membuat berat badan ibu kembali normal dan menepis isu bahwa ibu menyusui dapat menyebabkan kegemukan. Yang kedua, protein. Setiap ASI mengandung 1,2 gram, sehingga selama menyusui, ibu membutuhkan protein sebanyak 20 gram per hari. Meningkatnya kebutuhan protein ini, selain untuk membentuk protein susu, juga dibutuhkan untuk sintesis hormon yang dibutuhkan dalam produksi ASI atau prolaktin, dan hormon yang mengeluarkan ASI atau oksitosin. Pemenuhan kebutuhan protein yang meningkat dapat dipenuhi dengan cara menambah satu potong lagi makanan sumber protein yang bisa dikonsumsi. Sumber protein yang dapat diperoleh dari ikan, daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan juga tahu, tempe, serta kacang-kacangan. Ketiga, lemak. Lemak jenuh ganda diperlukan dalam pembentukan ASI, karena asam lemak tak jenuh ganda diperlukan dalam perkembangan otak dan pembentukan retina. Asam lemak tak jenuh ganda dapat diperoleh dari minyak jagung, minyak biji kapas, serta ikan salmon dan ikan haring. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kebutuhan vitamin dan mineral ibu menyusui seperti vitamin A, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin C, zat besi, kalsium, dan asam folat. Vitamin yang perlu mendapatkan perhatian khusus diantaranya yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Kebutuhan dasar ibu nifas. Kebutuhan dasar ibu nifas menurut Saleha tahun 2009 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengonsumsi tambahan kalori setiap hari sebanyak 500 kilokalori. Yang kedua yaitu makanan diet berimbang, cukup protein, mineral, dan vitamin. Yang ketiga yaitu minum sedikitnya 3 liter per hari, terutama setelah ibu menyusui. Yang keempat yaitu pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Dan yang terakhir yaitu minum kapsul vitamin A 200 unit internasional agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. Bahan makanan yang harus dihindari oleh ibu menyusui. Menurut Istiani dan Rusilanti tahun 2013, bahan makanan yang harus dihindari atau tidak boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui yaitu yang pertama, bahan makanan yang berbau merangsang seperti petai, bawang, dan jengkol. Yang kedua yaitu bahan makanan yang merangsang seperti cabai, merica,
jahe karena dapat menyebabkan bayi mengalami diare. Yang ketiga yaitu bahan makanan yang manis dan berlemak karena bisa menyebabkan ibu menjadi gemuk. Yang keempat yaitu bahan makanan atau minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Hal-hal yang harus dihindari selama masa nifas. Menurut Dewi Kurnia, Puji Astuti dan Fajar tahun 2013, hal-hal yang harus dihindari selama menyusui antara lain yang pertama, mengonsumsi kafein yang berlebihan karena dapat mengakibatkan sering buang air kecil. Padahal ibu hamil itu membutuhkan banyak cairan. Yang kedua yaitu penggunaan obat-obatan karena beberapa zat yang terkandung di dalam obat dapat meresap ke dalam air susu. Yang ketiga yaitu nikotin. Nikotin pada rokok karena nikotin dalam rokok itu meresap dalam ASI di tubuh bayi. Zat ini akan mengendap di ginjal dan hati yang bisa menyebabkan bayi keracunan. Jenis makanan yang dipantang ibu nifas. Ada beberapa jenis makanan yang dipantang oleh ibu nifas menurut Suparyanto tahun 2010, diantaranya yaitu yang pertama, ibu melahirkan pantang makan telur karena akan mempersulit penyembuhan luka, dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Jika ibu alergi dengan telur, maka makanan pengganti yang dianjurkan adalah tahu, tempe, dan sebagainya. Yang kedua yaitu buah-buahan seperti pepaya, mangga, semua jenis pisang, semua jenis buah-buahan yang asam atau kecut seperti jeruk, cermai, jambu air, karena dianggap dapat menyebabkan perut menjadi bengkak dan cepat hamil kembali. Yang ketiga yaitu semua jenis makanan yang licin, diantaranya daun talas, daun kangkung, daun kacang, daun serau, semua jenis makanan yang pedas tidak boleh dimakan karena dianggap akan mengakibatkan kemaluannya menjadi licin. Yang keempat yaitu semua jenis buah-buahan yang bentuknya bulat seperti nangka, durian, talas, ubi, waluh, duku, dan kentang itu dianggap akan menyebabkan perut menjadi gendut seperti orang hamil. Jenis makanan yang dipantang adalah roti, kue apem, makanan yang mengandung cuka, ketupat, dan makanan yang ditusuk seperti sate dengan alasan bahwa semuanya dianggap akan menyebabkan perut menjadi besar. Kemudian hanya boleh makan lalapan pucuk daun tertentu, nasi, sambal oncom, dan kunyit bakar. Kunyit bakar sangat dianjurkan agar alat reproduksi cepat kembali pulih dan cepat. Kemudian hindari makan makanan yang berserat seperti agar-agar, sayur, dan buah karena makan makanan berserat hanya akan memperpanjang masa diare. Makanan berserat hanya baik untuk penderita susah buang air besar. Lalu, ibu melahirkan tidak boleh makan ikan, seperti ikan mujair, udang, ikan belanak, ikan lele, ikan basah, karena dianggap akan menyebabkan perut menjadi sakit. Kemudian, ibu nifas minum abu dari dapur dicampur air, disaring, dicampur garam, dan asam, yang kemudian diminumkan, supaya ASI yang keluar juga banyak. Bahan pangan yang baik untuk ibu nifas. Menurut Istiani dan Rusilanti pada tahun 2013, halaman 77, dijelaskan bahwa bahan pangan yang baik untuk ibu menyusui meliputi yang pertama karbohidrat. Karbohidrat ini terdiri dari nasi merah. Kandungan nasi merah memberikan tubuh kalori yang memadai untuk memproduksi ASI dengan kualitas yang terbaik dan serat yang baik bagi pencernaan ibu selama masa menyusui. Kemudian, roti gandum dan pasta. Kedua jenis pangan ini diperkaya dengan folat dan sangat baik untuk ibu menyusui. Roti gandum juga memberikan dosis yang sehat dari serat dan zat besi. Kemudian ubi. Ubi juga menjadi sumber energi untuk memproduksi ASI. Rasanya yang manis memberikan cukup energi dalam memenuhi kebutuhan kalori selama masa menyusui.
Kemudian protein. Protein terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati merupakan kacang-kacangan, terutama yang berwarna gelap seperti kacang hitam dan kacang ginjal. Kacang kedelai dengan hasil olahan berupa tahu dan tempe, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, dan lain-lain. Kemudian protein hewani. Protein hewani merupakan segala bentuk produk olahan dari hewani yang meliputi daging sapi. Daging sapi dianjurkan yang memiliki lemak sedikit atau tanpa lemak. Bisa didapatkan pada bagian daging khas dalam, karena selain menyediakan protein, daging juga kaya akan zat besi. Susu selain menyediakan protein, vitamin B, dan vitamin D, produk susu adalah salah satu sumber kalsium yang terbaik. Kalsium dapat membantu perkembangan tulang bayi. Kemudian ayam. 100 gram daging ayam mengandung 7% air, 22% protein, 13 mg zat kalsium, 190 mg zat fosfor, dan 1,5 mg zat besi, sehingga cukup baik dikonsumsi oleh ibu menyusui. Kemudian telur. Kuning telur adalah salah satu dari beberapa sumber alami vitamin D. Selain itu, telur juga serbaguna untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Kemudian lemak. Lemak adalah komponen terbesar di dalam ASI. Agar terpenuhi aman dan menunjang untuk menjaga kualitas ASI, beberapa makanan tinggi kandungan asam lemak tak jenuh yaitu kacang kedelai, kacang tanah, alpukat, minyak ikan, minyak kacang kedelai, minyak kacang tanah, minyak canola, dan minyak zaitun menjadi pilihan yang baik dalam memenuhi kebutuhan akan lemak dan ASI. Yang pertama, vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Untuk memperkaya kandungan ASI, konsumsi vitamin A bisa didapat dari susu, mentega, telur, minyak ikan, wortel, sayuran hijau, kacang polong, buah warna kuning, dan minyak sawit. Tidak ada perbedaan terhadap asupan vitamin D, E, dan K. Pada masa sebelum menyusui, sayuran hijau kaya dengan vitamin A, ibu menyusui perlu mendapatkannya. 2. Vitamin larut air. Vitamin larut air adalah vitamin B kompleks dan C. Kelebihan vitamin larut air adalah tidak disimpan dalam bentuk cadangan, melainkan akan terbuang melalui air seni. Pada dasarnya, vitamin larut air ini sudah terdapat pada pangan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak karena sifat dasarnya sebagai mikronutrien. 3. Mineral. Mineral dalam ASI berkontribusi banyak pada osmolalitas ASI. Kandungan mineral dalam ASI sesuai dengan laju pertumbuhan manusia, sehingga konsentrasinya lebih rendah dibanding susu hewan. Rendahnya konsentrasi mineral pada ASI ditujukan untuk mengurangi beban pada ginjal bayi, kecuali mineral penting seperti magnesium, kalsium, besi, dan seng. Bahan pangan penunjang kebutuhan akan mineral bagi ibu menyusui, biasanya didampingi dengan zat makronutrien lain. 4. Air. Komponen ASI pertama adalah air. ASI adalah cairan yang sifatnya isotonik dengan plasma ibu. Ibu menyusui dianjurkan agar lebih banyak mengonsumsi air, minimal 10 gelas sehari. Pemenuhan akan kebutuhan air bisa didapat dari air mineral, jus buah, air sayur, air kacang hijau, dan susu. Mengonsumsi cairan yang mengandung sari makanan tertentu lebih dianjurkan, karena memiliki fungsi ganda dalam memenuhi produksi ASI. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pola makan. Menurut Sulistianingsih 2011-52, faktor yang mempengaruhi pola makan yaitu sebagai berikut. A. Faktor ekonomi. Variabel ekonomi yang masih cukup dominan dalam mempengaruhi konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga. Meningkatkan pendapatan akan meningkatkan peluang untuk membeli pangan dengan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan pendapatan akan menyebabkan
menurunnya daya beli secara kualitas dan kuantitas. B. Faktor sosial budaya. Pantang makan dalam mengonsumsi jenis makanan tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor budaya atau kepercayaan. Pantangan yang didasari oleh kepercayaan pada umumnya mengandung perlambang atau nasihat yang dianggap baik maupun tidak baik, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat. Kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi seseorang dalam memilih dan mengolah pangan yang akan dikonsumsi. C. Faktor agama. Pantangan yang didasari agama, khususnya Islam, disebut haram dan individu yang melanggar hukumnya dosa. Adanya pantangan makanan atau minuman tertentu dari sisi agama dikarenakan makanan atau minuman tersebut membahayakan jasmani dan rohani bagi yang mengonsumsinya. Konsep halal dan haram sangat mempengaruhi pemilihan bahan makanan yang akan dikonsumsi. D. Pendidikan. Pendidikan dalam hal ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan, akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Salah satunya contoh, prinsip yang dimiliki seseorang dengan pendidikan rendah, biasanya yang penting mengenyangkan, sehingga porsi bahan makanan sumber karbohidrat lebih banyak dibanding dengan kelompok bahan makanan lain.